Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat untuk sobat pembelajar dimanapun berada. Perkenalkan, saya Nugroho, pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan sebagai Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal di Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi dengan sobat pembelajar tentang bagaimana mendorong budaya inovasi bertumbuh dan berkembang di organisasi. Saya ambil contoh di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. DJPB adalah organisasi pembelajar yang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dan berkembang menjadi semakin baik. Awalnya pada tahun 2004, DJPB hanya menjadi treasurer. Lebih sempit lagi diartikan sebagai bendahara umum negara atau kasir. Seiring dengan tantangan yang dihadapi, agar semakin berdampak positif di tingkat regional, bertambahlah peran unit vertikal DJPB sebagai regional Chief Economist pada tahun 2021. Dan pada awal tahun 2023 ini, bertambah lagi peran sebagai Financial Advisor. Dari mulai layanan offline di front office, hingga terjadi perubahan di mana sebagian besar layanan berpindah menjadi online menggunakan aplikasi Sakti. Layanan yang bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Namun hal-hal tersebut tidak boleh membuat insan perbendaharaan berpuas diri. Sebaliknya, membiasakan diri berpikir jauh ke depan. Untuk 5 hingga 10 tahun ke depan, guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Keuangan. Hal-hal tersebut bisa terjadi karena adanya budaya inovatif. Berani menghadapi tantangan baru dan terus mengembangkan ide gagasan untuk memperbaiki proses bisnis agar lebih cepat, lebih handal, dan lebih efisien. Hal tersebut merupakan suatu keharusan bagi suatu organisasi, tak terkecuali di DJPB. Di sisi lain, dalam rangka terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang menghadirkan good governance dan clean government, maka dilaksanakan pembangunan zona integritas secara konsisten dan berkesinambungan. Pada tahun 2021, Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo memperoleh predikat wilayah bebas korupsi. Dan pada tahun 2023 ini, kembali maju ke penilaian tingkat nasional untuk berjuang mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selanjutnya pada pembangunan zona integritas, ada 6 pengungkit yaitu manajemen perubahan, manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Semua pengungkit menuntut dihadirkannya inovasi. Mengapa? Karena untuk memperbaiki kinerja organisasi dan meningkatkan layanan kepada stakeholder. Pada tahap lanjutan, baik untuk keperluan WBBM maupun pembinaan dan supervisi KPPN, terdapat penilaian bahwa perlu adanya inovasi yang direplikasi oleh unit kerja lain. Harapannya, tentu agar unit kerja tersebut dapat merasakan manfaat yang sama. Untuk menguatkan budaya inovasi, dapat diberi gambaran sebagai berikut. Budaya inovasi ini seperti sebuah bangunan. Harus ada pilar-pilar yang menopang. Semakin kokoh pilar yang menopang, semakin baik pertumbuhan budaya inovasi. Pilar pertama, kepemimpinan yang mendukung. Pilar kepemimpinan sangat penting untuk memberikan arah strategis dan keputusan alokasi budget dan sumber daya yang diperlukan. Tanpa pilar yang pertama ini, hampir dipastikan budaya inovasi akan gagal. Penyebabnya adalah budaya inovasi merupakan strategi yang bersifat top-down. Pimpinan harus menyadari bahwa tidak mudah membuat inovasi. Pilar kedua adalah desain organisasi. Desain organisasi terletak pada bagaimana sistem,
bagaimana kebijakan dan struktur organisasi dibuat dan dikembangkan. Ketika sistem, kebijakan, dan struktur organisasi dibuat dan dikembangkan, tetapi tidak agile, kaku, dan rigid, maka budaya inovasi tidak akan berjalan lancar. Budaya inovasi memerlukan sistem yang terbuka, kebijakan yang tidak kaku, serta struktur organisasi yang dinamis. Pada Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo, sesuai surat keputusan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo nomor Kep 13/WB.29/2023 tentang struktur Shadow Organization Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo. Jadi, di samping struktur organisasi secara formal, ada juga shadow organization. Ada alasan di belakangnya mengapa perlu shadow organization. Agar organisasi bisa lebih lincah dan optimal mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Dalam hal ini, Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo berperan sebagai treasurer, regional chief economist, dan financial advisor. Pilar ketiga adalah pembekalan pola pikir inovasi. Pola pikir tidak hanya level atas, namun harus dimulai dari level yang terbawah. Semua perlu memiliki pikiran yang sama akan pentingnya menciptakan inovasi. Pilar yang ketiga ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Misal, dengan sharing session, training, coaching and mentoring, ataupun kegiatan lainnya. Hal-hal tersebut dilakukan agar semua jenjang di organisasi dapat mempraktekkan pola pikir yang berorientasi inovasi. Pilar keempat adalah pemberian apresiasi kepada para pembuat inovasi. Sesuai keputusan Menteri Keuangan nomor 1005/KM.1/2022 tentang pedoman pengelolaan inovasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam pengaturannya, pengelola inovasi unit dapat memberikan penghargaan melalui kegiatan penilaian kinerja pegawai dan penilaian resmi lainnya. Pemberian apresiasi dari Kepala Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo dalam sebuah surat keputusan dan penghargaan ini diharapkan dapat diupload dalam dokumen penghargaan di aplikasi Haris yang bisa digunakan di kemudian hari untuk peningkatan studi dan karir di masa mendatang. Inovasi merupakan bagian penting dalam learning organization. Organisasi pembelajar selalu melahirkan inovasi yang terus-menerus untuk menjawab tantangan zaman dan menghadirkan layanan yang melebihi harapan.